Justru yang pasrah yang sebenarnya itu ayat Al-Quran kan bilang gini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Arti wa antum muslimun itu bukan hanya sekedar kamu dalam keadaan muslim, bukan. Tapi wa antum muslimun itu kamu betul-betul dalam keadaan pasrah, menyerah terhadap segala yang telah Allah tetapkan dan Allah tentukan. Itu maksudnya muslim itu. Karena arti Islam itu kan menyerah, inqiyad, gitu. Ampun udah, itu arti Islam itu. Jadi wa antum muslimun itu kita betul-betul memasrahkan semuanya ke Allah. Bukan. Jadi justru orang yang pasrah itu bukan nggak ngapa-ngapain. Orang yang pasrah itu orang yang silahkan diperlakukan apapun dia siap untuk ikuti. Itu maksudnya. Iya. Disuruh jalan, nggak disuruh diam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz, bapak-bapak, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya di hari yang ke-24 ini. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan kewajiban dan tugas kita. Semoga hari-hari ke depan ibadah yang kita lakukan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam kita kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Melanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qalat Safiyyah radhiyallahu anha, berkata Safiyyah radhiyallahu anha, inna mar'atan ishtakat ila Aisyah radhiyallahu anha qasawata qalbiha, bahwasanya ada seorang perempuan yang mengadu kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tentang kekerasan hatinya. Faqalat, lalu Sayyidatuna Aisyah menjawab, aktsiri dzikral mauti yuriqu qalbaki, perbanyaklah untuk mengingat kematian maka akan melembutkan hatimu. Fafa'alat, lalu dia melakukan, faraqqa qalbuha, maka hatinya menjadi lembut. Faja'at tashkuru Aisyah radhiyallahu anha, lalu kemudian dia datang dan bersyukur kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi ini ya, kelembutan hati itu dituntut di dalam Islam. Ya. Artinya kelembutan hati itu sensitif, peka, bukannya baper. Ya. Kayaknya mirip antara baper dengan sensitif. Ya. Artinya sensitif itu lebih kepada kepekaan. Nah, ini puasa, lapar, salah satu di antara hikmahnya adalah agar menumbuhkan kepekaan hati kita.
ketika kita merasa lapar, maka nanti ketika kita melihat orang lain itu lapar, itu kita merasa lapar juga. Dan apa yang akan kita lakukan ketika kita lapar? Maka harapannya itu adalah membantu, memberi, bukan kita ngerasa lapar terus saya udah biarin biasa lapar kok. Itu bukan menumbuhkan peka itu, gitu. malah kagak beres, gitu ya. Nah, jadi kepekaan itu maksudnya ketika kita melihat sesuatu itu, ketika kita pernah merasakan hal yang sama, maka langkah apa yang akan kita lakukan, gitu. Udah lapar, duit nggak punya, saudara nggak ada, teman juga susah, itu kebayang, gitu ya. Tapi kalau kita nggak pernah merasa kelaparan, ya nggak pernah kita ngeliat orang lapar, masa segitu, gitu ya. Makanya puasa kita itu kurang lebih 12, 13 atau 14 jam itu pasti ada rasa laparnya. Ya, bahkan memang ada penelitian yang dilakukan oleh orang Jepang itu. Ya, ada istilah kesehatan itu, dan penelitian itu dia mendapatkan Nobel. Ya. Ada istilah yang dikenal dengan autophagy. Ya. Autophagy itu tubuh itu harus lapar, ya. Dan ternyata pada saat tubuh itu merasa kering itu, ternyata bagian tubuh kita yang lain itu sedang memakan, ya, sesuatu, memakan lemak, memakan, ya, yang jelek-jelek dari tubuh kita. Jadi justru kesehatan itu diantaranya adalah di sini. Jadi dalam tubuh kita ini ada berbagai macam virus yang dia saling makan antara satu virus dengan virus yang lain, dan itu enggak akan ada tanpa kita puasa, gitu. Jadi sangat efektif gitu untuk penyembuhan bagi orang yang punya penyakit. Wajar kalau kata Rasulullah, sumu tasihhu, gitu. Ya, meskipun nanti dalam ilmu kedokteran ada analisa lain mungkin, ya. Tapi secara umum, ya. Jadi justru ketika kita merasakan lapar itu justru harus bangun, gitu. Nah, ini juga ketika orang berpuasa itu ada ungkapan yang menyatakan bahwa tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Kalau tidur terus, ibadah terus, gitu. Dan autophagy nggak kerasa itu, kita nggak merasakan kriuk itu, nggak ada, karena tidur terus. Jadi untuk menumbuhkan autophagy itu, ya, berarti kita harus bangun tuh, gitu. Dan sebaiknya justru ketika merasa kriuk itu gerak, gitu, bukan malah tidur. Nah, lalu apa makna yang disampaikan oleh ungkapan tadi bahwa tidurnya orang puasa itu ibadah? Maknanya adalah daripada tidak melakukan hal yang bermanfaat, maka lebih baik tidur. Jadi salah satu di antara ibadah yang memang nggak ada lagi, gitu, kita nggak melakukan hal yang bermanfaat lagi, tidurlah lebih baik daripada bangun itu kita scroll itu, ya.
Daripada bangun itu kita ngeliatin iklan-iklan yang tiba-tiba datang itu, nggak diklik salah, diklik juga kayaknya gimana gitu, yang nggak ada dicariin gitu. Nah itu tuh lebih baik apa? Tidur. Tapi kalau tidur dengan ngaji lebih baik mana? Ya ngaji lah, masa lebih baik tidur daripada ngaji? Nah, coba ya. Nah ngaji sambil tidur itu bagus itu, gitu. Ya, itu ngaji sambil tidur itu, ya bu, bagaimana? Nah iya, jadi kita itu apa namanya? Jadi tidurnya orang puasa ibadah itu ketimbang dia melakukan hal yang tidak bermanfaat, maka lebih baik tidur. Ini sekaligus tadi dibahasakan ini sebagai sesuatu yang angin segar lah gitu. Oh iya ternyata ibadah juga. Tapi di sisi lain itu akan menjadi apa? Menjadi cambuk, menjadi apa bahasanya ya? Kita bilang penghinaan sebetulnya. Gitu. Berarti penghinaannya begini. Enggak ada yang kita lakukan yang bermanfaat. Maka lebih baik tidur dah lu daripada nyusahin. Kasar gitu. Gitu. Nah, iya kan itu kan kayak begitu kan. Jangan dibangunin kalau bangun mah ribet dengan tidur dia. Itu kan. Lah iya kan gitu kan. Itu kan sama aja penghinaan sebetulnya. Kagak tenang, kagak kebagian, nggak nyaman dan seterusnya, gitu. Nah, jadi kita harus pahami, gitu, ayat-ayat dan hadis-hadis itu, ya harus proporsional kita pahaminya, gitu. Sekaligus sindiran, ya sindiran sekaligus solusi memang, gitu, ya. Seolah-olah kayak solusi tapi sebetulnya sindiran. Gitu, udah paling rendah dan akhirnya bukan hanya paling rendah, ujungnya adalah berarti gitu, kalau mata kita kebuka nggak ada hal yang bermanfaat yang kita lakukan kan sia-sia, artinya ya Allah itu kita kagak ada yang bermanfaat, bisa tidur doang berarti yang bermanfaatnya gitu, melek misahin orang. Nah ini jangan begitu. Maka akhirnya nanti ibadah itu di dalam bulan puasa itu beraneka ragam dan enggak hanya satu, gitu. Apapun yang kita lakukan akhirnya jadi ibadah. Kita kerja, kita justru para sahabat itu ketika puasa itu malah justru semangatnya malah berkobar. Coba lihat kemenangan yang diraih oleh Rasulullah itu rata-rata di bulan puasa aja. Perang Badar itu di mana? Kapan terjadinya? Ya. Jadi bulan puasa itu bulan yang apa? Memberikan motivasi kuat orang untuk melakukan aktivitas. Bukan malah sebaliknya, malah loyo, bukan. Malah semangat. Gitu. Nah ini kita harus apa, mampu memetik makna itu. Fathu Makkah itu kapan terjadi itu? Ramadan. Jadi Ramadan itu bulan betul-betul bulan kemenangan, bukan hanya kemenangan melawan musuh-musuh Islam, tapi bahkan yang paling hebat itu sebetulnya ya adalah kemenangan dari melawan diri sendiri, hawa nafsu. Ya, itu bulan Ramadan itu begitu. Jadi sekarang ketika kita bulan Ramadan itu lemas, bulan Ramadan itu aktivitas malah dikurangi, malah seharusnya sebaliknya. Jadi husnuzon kita ketika dalam pekerjaan misalnya dikurangi,
jamnya, itu maksudnya biar porsi untuk ibadah lebih nambah, itu maksudnya. Bukan ketika apa porsi pekerjaan dikurangi, ibadahnya berkurang lah. Iya, apalagi itu coba gitu. Oh, luar biasa Pak, luar biasa Pak. Itu tiap sore itu kalau keluar, masya Allah Bang, di mana-mana itu nggak ada yang nggak macet coba. Orang Indonesia ini konsumtif banget. Kayaknya puasanya belum berhasil Bang. Iya. Iya, artinya ya mudah-mudahan bukan hawa nafsu itu gitu ya. Jadi memang inilah makanya duit. Iya, memang saya bilang duit itu perputarannya lebih besar di bulan puasa itu. Ya Pak, silakan Pak. Jangan Pak, itu riba itu, awas. Riba itu. Ya. Jadi beli uang dengan uang harganya lebih, itu riba. Terima kasih, mau boleh. Lah bocah mah kagak perlu bagus-bagus amat tuh, yang penting mah duit tuh. Aneh-aneh baik, jadi cakep-cakep amat. Hah? Perputaran. Tukeran. Kalau tukeran nggak ada masalah. Nilainya sama. Sekarang si Mas punya uang 10.000, saya tuker dengan uang saya 10.000, nilainya sama, boleh. Nggak riba. Tapi kalau si Mas punya uang 10.000, tuker ke saya bilang 11.000 Mas, riba itu. Karena ada lebihnya. Riba itu kan ziyadah. Riba itu tambah, menambahkan. Tambahannya itu yang nggak boleh. Kalau pakai jam kabul bisa. Jam kabul apa? Saya ngasih 100.000-nya ikhlas gitu. Nggak bisa lah. Nggak bisa. Kalau mau ngakalinnya bukan begitu, lain lagi nanti. Dia jual barang, kembaliannya uang bagus, nah itu baru boleh tuh. Kalau nukerin doang nilainya sama kayak di bank tuh, nah itu boleh tuh. Nah itu persen tuh, silakan. Gitu. Tapi kalau persennya dipatok salah juga, kan persennya dipatok sama dia. Itu ngakalin namanya. Gitu. Biar halal, nggak bisa, jangan. Di bank, kalau di bank nggak pakai tambahan itu Mas. Gitu. Ya. Ya cuman itu makanya terkadang kita nggak mau ribet. Padahal itu ya akan menjadi dosa. Gitu. Iya, kasih joki kata dia sama aja mendingan gue nuker di sana 10.000, joki mah mahalan. Kalau bunga bang, bunganya indah nggak? Iya, ya ini perspektifnya berbeda-beda para ulama ya. Memang bilangnya kedengarannya bunga bang haram, gitu. Ya, namun kalau kita lihat perputaran uang, gitu, bahwa kita naruh di sana ada administrasi, kita dikasih buku, uang kita diputar, itu sebetulnya ada perputaran di sana, gitu. Dan kita secara otomatis dapat juga kelebihan dari uang yang kita taruh karena uang kita digunakan oleh mereka, ya. Dan kita pun dipotong administrasi kan, gitu. Coba dan nabungnya 100.000, habis, gitu. Lah kagak ada lebihnya, banyakan potongannya.
Iya makanya, karena uang kita dijagain kasarnya gitu. Hah? Lah iyalah, mau daripada bayar centeng di rumah gitu. Jadi memang ya itu tadi perspektifnya berbeda-beda tuh. Kalau kita melihatnya dari sisi itu tadi, insya Allah mudah-mudahan enggak ya. Karena kita merasa uang kita akan lebih aman kalau kita taruh di bank ketimbang di rumah. Di rumah naruh duit ratusan juta, miliaran, kayak itu yang ditaruh di kamar mandi itu. Orang-orang korupsi naruh duitnya nggak di bank, akan berangkas. Iya makanya di rumah kan, gitu. Di kamar mandi ditaruhnya gitu. Mas, kan dicuci dulu sama dia. Puter sih. Iya. Nggak bisa, nggak karena kegedean, gitu. Ya jadi, ya Allah a'lam bishawab. Ya artinya, saya kira mohon maaf, saya bisa katakan secara memang dalam Islam itu hukum itu sangat tipis. Ya kayak tadi riba. Riba itu kan tadi si Mas beli ke saya 10.000, si Mas tuker uang ke saya 10.000, lalu saya bilang Mas 11.000 Mas, itu riba tuh. Tapi kalau si Mas tukeran ke saya terus si Mas, aduh terima kasih banyak Ustaz ya, saya butuh uang model kayak gini, saya kasih 5.000, nah itu bukan riba. Itu kan tipis bedanya, gitu ya. Nah makanya ada bank syariah itu sebetulnya dia coba, bank syariah itu ada istilah nabung wadiah, ada istilah nabung apa lagi gitu. Ya itu makanya. Ya ujungnya ketika diputar gitu. Karena ada perputaran kan kita bisa bayangin Pak, dia punya pegawai yang harus dia gaji, ya kan? Dan dia pun punya tanggung jawab untuk menjaga uang kita agar uang kita tetap aman. Itu kan banyak hal yang harus kita pikirkan, gitu. Ya apalagi ketika kita sekarang kaitannya bahwa kita nggak bisa lepas dari bank, gitu. Ntar insya Allah kayaknya beberapa tahun lagi duit itu udah nggak gitu, orang udah nggak mau terima duit, gitu. Peluri itu katanya udah mulai nggak kata Adam tuh. Ya, jadi Allah alam bisawab tuh yang jelas ya, mudah-mudahan enggak lah, gitu. Ya. Oke, jadi apa puasa ini tadi ya, lapar itu tadi ya, untuk menumbuhkan apa tadi, empati, butuhkan apa rasa tenggang rasa kita kepada orang lain ya. Jadi agama kita itu bagaimana caranya, dan itu tahu kriteria atau sifat asli kita itu kayak apa, maka dilawannya dengan apa itu memang betul-betul solutif, gitu. Betul-betul itu adalah jalan keluar yang dikasih oleh Allah ya, jalan keluar yang sebenarnya. Oke, ya jadi kembali tadi puasa itu ya harapannya dapat apa menumbuhkan kepekaan. Bahkan ya, nah ini di sini karena ini babnya adalah bab tentang mengingat kematian, maka ada kisah tadi diantaranya wanita yang datang ke Sayyidatuna Aisyah. Artinya kebutuhan kita untuk apa, hati kita lembut gitu, itu butuh banget, gitu. Jadi kita kalau hati keras itu capek, ya, nggak mau terima kondisi keadaan itu. Hatinya keras itu kalau kata kita kan batu banget sih, gitu. Dikasih tahu begini, kalau mau dengar dikasih tahu begini salah, gitu. Yes, butuh kelembutan. Wa kana Isa alaihi salam, dan Nabi Isa alaihi salam
idza dzukiral mautu indahu, ketika disebutkan kematian di sisinya, yaqturu jilduhu daman, ya, maka akan mengucur, menetes dari kulitnya darah, ya, akan menetes darah dari kulitnya. Jadi ketika Nabi Isa mengingat kematian itu, ya, kalau disebut mati gitu udah, ya, saking takutnya gitu. Jadi ini ungkapan sebetulnya betapa ketika kematian itu disebutkan langsung, ya, mengetuk hatinya, langsung, ya, gemetar gitu. Wa kana Daud alaihi salam, ya, dan memang kalau Nabi Isa itu banyak ulama yang cerita Nabi Isa itu orangnya lemah lembut, orangnya itu lembut, melankolis gitu, sama orang tuh, ya, sangat peka banget gitu. Nah sekarang kalau Nabi Daud, kita tahu Nabi Daud raja kan, gitu, ya. Berarti kaitannya raja itu, ya, sama kegagahan, kekuatan, gitu. Idza dzakaral mauta wal qiyamata yabki. Ya, Nabi Daud itu jika mengingat kematian dan hari kiamat itu, ya, beliau yabki, nangis, hatta tankhala'a, ya, sampai terlepas ausoluhu, ya, a'dha'uhu, anggota tubuhnya. Jadi seolah-olah kalau udah ingat akhirat, ingat kematian itu, ya, gemetaran, kayak kita mah udah lemas sudah. Katanya Bang Ali, katanya kalau orang baru nikah yang belum ketahuan begininya, pas ketahuan itu putih gitu langsung Bang Ali. Katanya. Enggak, saya ngebayangin maksudnya itu pucet itu kayak begitu gitu. Kagak kerasa kan? Kagak kerasa punya dengkul, udah kagak kerasa gitu. Bang Ali tahu dah, belum? Udah nyobain. Katanya begitu. Nah, jadi kalau Nabi Daud itu ketika beliau ingat kematian, ingat kiamat itu, ya, udah nggak kerasa tuh. Artinya di sini disampaikan tankhali'a awsahu, terputus seolah-olah tuh, ya, anggota tubuhnya itu pada putus, ya. Ya Allah. Nah, ya kan kita kan kalau ada saudara kita yang mati itu langsung lah kan nggak begitu, coba dah. Nauzubillah, ya, artinya ketika ada kerabat kita yang meninggal, orang yang kita merasa dekat itu udah kita udah lemes itu udah. Iya enggak. Ini ceritanya, seandainya orang terdekat kita yang meninggal, itu udah pasti kita lemes, itu nggak mungkin enggak. Itu mah kan yang meninggalnya orang lain, yang meninggalnya bukan orang kerabat kita. Coba anak kita yang meninggal tuh, udah lemes pasti, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Bini kita misalnya yang meninggal tuh, alhamdulillah. Bukan. Ya. Iya, ketika istri kita meninggal itu lemes Pak, langsung Pak itu artinya mengingat kematian itu bukan itunya gitu. Artinya
untuk diri sendiri itu kita seharusnya ketika ingat mati itu kayak begitu dulunya. Itu maksudnya. Nah ini kenapa kita nggak ingat kayak begitu? Karena kita melihatnya orang terus, orang. Jadi kita kayaknya masih jauh main. Makanya pas lihat yang meninggal, oh iya, wajar udah tua nih mah. Gitu. Ada yang meninggal, oh iya, bener, ada emang kayaknya sakit apa itu ya? Gitu. Cuman sekedar kaget doang, enggak. Astagfirullah, kalau saya meninggal itu bagaimana? Kagak. Iya, itu masih biasa itu. Tapi kalau orang yang dekat sama kita, itu ketika kita ngedengar kabarnya meninggal, itu langsung HP itu copot gitu. Nggak mungkin kepegang, itu langsung slek aja. Coba dah, gitu. Nah ini maksudnya menggambarkan bahwa Nabi Daud itu kalau ingat mati itu kurang lebih kayak begitu, bahkan lebih daripada itu. Putus semua tubuhnya, gitu, ya. Fa'idza dzakara rahmata, ketika beliau mengingat rahmat, ya kasih sayang, raja'at ilaihi nafsuhu, kembali lagi dari nafsunya, kembali lagi dirinya, kembali lagi jiwanya. Jadi yang tadi putus tuh balik lagi tuh kalau ingat ya Allah ada rahmat engkau ternyata, gitu, ya. Jadi mati itu kan keterputusan, putus udah dengan apapun, gitu, ya. Nah, maka ketika ada rahmat Allah, maka itulah yang menyambungkan kembali itu. Semua yang tadi terputus dengan rahmatnya, maka akan sambung kembali. Nah itulah nanti rahasia apa? Al-khawf wal raja. Rahasia apa? Takut dan harap. Takut itu berarti tadi kematian. Raja itu adalah rahmat Allah. Maka keduanya harus seimbang. Kalau cuma takut doang, nggak punya rasa rahmat dari Allah, nggak ngapa-ngapain. Mau maju takut. Gitu. Kayak Bang Ali katanya, gitu. Kalau mau punya bini dua, doanya Allahumma berani. Gitu. Katanya begitu. Itu doanya begitu katanya tuh. Usah di ayat atasnya itu doanya Allah berani. Usah di ayat. Ya artinya apa? Kalau takut doang nggak maju-maju, nggak bisa. Kita sekarang yang kita ingat hanya siksa Allah, yang kita ingat hanya azab dari Allah, itu kita malah nggak berani sholat, takut. Jadi sholat itu harapannya adalah kita punya harapan Allah pengampun, Allah pemberi rahmat. Akhirnya kita sholat, gitu. Jadi kalau hanya takut doang nggak ada harap, nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau hanya yang ada adalah harap doang, takutnya kagak, sombong. Pasrah bagaimana? Enggak, itu putus harapan namanya. Justru yang pasrah yang sebenarnya itu ayat Al-Quran kan bilang gini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Arti wa antum muslimun itu bukan hanya sekedar kamu dalam keadaan muslim, bukan. Tapi wa antum muslimun itu kamu betul-betul dalam keadaan pasrah, menyerah terhadap segala yang telah Allah tetapkan dan Allah tentukan. Itu maksudnya muslim itu. Karena arti Islam itu kan menyerah, inqiyad, gitu. Ampun udah. Itu arti Islam itu. Jadi wa antum muslimun itu kita betul-betul memasrahkan semuanya ke Allah. Bukan. Jadi justru orang yang pasrah itu bukan nggak ngapa-ngapain. Orang yang pasrah itu orang yang
silahkan diperlakukan apapun dia siap untuk ikuti. Itu maksudnya. Iya, disuruh jalan, nggak disuruh diam. Iya itu tahan, gitu. Bukan pasrah terus diem baik, kagak ngapa-ngapain, digomeng-gomeng diem itu bukan pasrah. Itu. Jadi hak tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun itu ketika orang sudah takwa kepada Allah, maka yang hadir itu adalah kepasrahan. Alhamdulillah, ini semua udah engkau gariskan, aku harus terima dengan lapang dada, aku harus terima dengan senang hati, bahkan itu muslim. Gitu. Nah jadi artinya kalau tadi khauf dan roja itu enggak berimbang, ya kalau khaufnya ketinggian dia enggak ngapa-ngapain, kalau rojanya ketinggian dia sombong, maka harus imbang antar keduanya. Nah ini kurang lebih cerita tadi Nabi Daud itu ada khaufnya ketika ingat mati, ada rojanya ketika ingat rahmat. Gitu. Nah, jadi keduanya harus berimbang. Kita habis sholat nggak punya khauf, udah sombong aja. Habis sholat diterima. Ya. Nah, harusnya habis sholat tumbuh khauf. Ya Allah, jangan-jangan sholat saya nggak diterima. Astagfirullah. Gitu. Itu ntar harus lebih baik lagi. Ibadah lagi yang lain, baca Quran, sholat sunnah. Jadi sholat sunnah ba'diyah yang kita lakukan itu sebetulnya kita merasa sholat yang kita lakukan itu belum sempurna. Maka ditambah dengan yang lain, ditambah. Bahkan ibadah-ibadah yang lain kita lakukan, kita sedekah, kita baik sama orang. Itu harapannya mampu menambal kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dalam ibadah. Itu roja dan khauf. Gitu. Wa qala Al-Hasan, dan Imam Hasan berkata, ma ra'aitu aqilan qattu illa asabtuhu minal mauti hadira wa alaihi hazina. Saya tidak melihat orang yang berakal sama sekali. Orang itu tidak saya katakan sebagai orang yang berakal, kecuali ya ketika saya cerita tentang kematian kepada dia, maka dia hadir waspada. Wa alaihi hazina, dan dia sedih. Jadi Hasan bilang, kalau saya ngomong ke Pak Haji Tatang, Bang Haji ingat matilah. Astagfirullah ya Ustaz, astagfirullah. Nah ini berarti kata Imam Hasan, Haji Tatang orang yang berakal. Tapi kalau kita bilang Haji Tatang ingat mati, apaan sih, masih jauh ingat mati baik. Nah kata Imam Hasan tuh orang yang kayak begitu tipikalnya bukanlah orang yang berakal. Orang punya pikiran. Iya. Jadi Imam Hasan itu untuk mencirikan orang berakal atau tidak. Nah, dia kelihatan di situ. Ya. Kalau dia ingetin kematian, maka dia akan bersedih, dia akan waspada. Astagfirullah. Iya benar. Gitu. Kayak kita lagi jalan nih, hati-hati bang. Oh iya. Gitu. Hah? Tenang udah. Itu berarti apa? Ya, itu malah nggak berakal yang begitu. Gitu. Kenapa? Karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti, Pak. Semua kita meyakini bahwa kematian itu pasti datang. Cuma yang jadi masalah, kita semua nggak ingat sama itu masalahnya.
Tahu, semua tahu. Kita semua ya akan bilang bahwa nggak ada orang di dunia yang nggak mati, itu nggak ada. Jenderal dia mati, gitu. Presiden dia mati, gitu. Fir'aun itu coba mati juga dia. Tapi kenapa kita semua nggak ngeh, gitu? Tapi kenapa kita seolah-olah kematian itu sama kita jauh, terabaikan, lalai? Itu namanya ghaflah. Ya. Nah, ghaflah itulah yang akhirnya kita nggak siap-siap, nggak waspada. Karena ghaflah itu akhirnya kita nggak hati-hati, sembrono. Kalau orang yang selalu hati-hati itu akan berupaya dia sekuat tenaga menjaga, ya, dari berbagai macam sisi. Dia lihat sana, lihat sini, hati-hati sana, hati-hati sini. Itu persiapannya matang. Itulah makanya, karena dia lalai akhirnya, ya, dia merasa terlalu nyaman di dunia itu, merasa dunia itu enak banget, akhirnya lupa, gitu. Makanya selalu diingetin, jangan sampai lupa, jangan sampai lalai, harus terus waspada. Yes. Kesibukan-kesibukan yang kita lakukan itu, makanya agama itu datang, ya, untuk memberikan solusi terbaik kita. Setiap hari kita nggak pernah nggak kerja terus setiap hari, bergerak terus setiap hari. Nah, aktivitas rutinitas yang kita lakukan, kalau itu hanya sekedar apa ya, kebiasaan, itu nggak ada maknanya. Yang ada nanti sampai kepada titik kita bosan. Si Mas punya target, saya sekarang kerja harus dapat sekian. Udah dapat sekian tuh, ntar besok, oh tingkatin lagi, ini sukses soalnya, tingkatin lagi. Udah dapat, tingkatin lagi. Ntar ketika udah sampai ke 3 sampai ke 4, apa yang gue dapat ya? Usaha lain lah, biar lebih maju lagi. Iya, artinya ketika dia sudah mencapai tahapan-tahapan yang dia inginkan, itu dia sendiri sebetulnya bingung, saya mau ngapain lagi? Lah iya, coba kita mau ngapain lagi sebetulnya? Apalagi itu, gitu. Makan ke sono, makan kemari, semuanya udah dicobain, semuanya udah dirasain, gitu. Apalagi yang mau dicari? Maka agama itu datang, jangan sampai kayak begitu tuh. Agama itu datang mengingatkan kita bahwa ternyata semua yang kita gapai itu semua karena ada Allah yang memberinya. Harus selalu, sesuatu itu selalu baru, bukan sesuatu yang kemarin. Baru lagi, gitu. Jadi nggak sampai kepada titik bosan itu, enggak, gitu. Makanya nanti orang bijak itu adalah orang yang melihat atau orang yang berpandangan bahwa istirahat itu adalah berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, gitu. Jadi istirahat bukan tidur, istirahat itu adalah berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, gitu. Nah, itu orang yang setiap harinya selalu sibuk itu begitu terus, gitu. Jadi nggak pernah dia sampai kepada titik bosan tuh, enggak. Akan selalu dia nikmati semua yang Allah berikan itu. Karena setiap waktu, setiap masa itu punya hembusan, punya aura sendiri.
yang berbeda-beda, dan itu nggak sama, gitu. Makanya ada Lailatul Qadar lah, di malam-malam yang ganjil lah, seolah-olah malam genap kagak ada, seolah-olah, padahal mah ada juga, gitu. Iya, makanya itu karena dia udah merasa apa tadi? Merasa bosan. Kata kita, kata dia, lu kagak tahu aja, kata dia gitu kan. Ya. Nah itulah, ya sama kita ibadah begitu. Ketika kita ibadah itu yang kita lakukan hanyalah rutinitas. Ya nauzubillahi min dzalik. Yang ada bosan. Gitu. Sholat mulu sholat, kata kita. Tapi kalau kata orang yang memahami makna sholat itu apa, dia akan selalu sholat. Seandainya nggak ada kewajiban lain, maka dia pengennya sholat terus. Karena dia menemukan kenikmatan di situ. Gitu. Ya. Kata kita, wajib datang goes mulu, goes. Gitu. Nah, kalau dia menemukan kenikmatannya di situ, dianya digantung. Lah kagak lah, digantung. Ya, jadi artinya orang apa? Tadi orang yang berakal itu, ya, menurut Imam Al Hasan itu, Sayyidina Hasan, kata beliau, orang yang ketika diingatkan kematian maka dia akan waspada. Dia akan sedih, ya Allah, astagfirullah, gitu. Waqala Umar ibnu Abdul Aziz li ba'dil ulama, ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, berkata kepada sebagian ulama, izni. Ini ulama apa? Pemimpin yang hebat begini, yang minta apa? Nasihat. Kata beliau, jadi presiden, nasihati saya. Izni. Ya. Faqala, ya, lalu sebagian ulama itu berkata, ma anta awwalu khalifatin tamut. Kamu bukanlah khalifah pertama yang akan mati. Ya. Qala, lalu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menjawab, zidni, tambahkan lagi. Qala, ulama itu bilang, laisa min abaika ahadun ila Adam illa dzaqal maut. Tidak ada dari nenek moyangmu seorang pun sampai ke Nabi Adam kecuali dia merasakan kematian. Waqad ja'at naubatuka, dan sungguh, ya, telah datang apa? Penderitaan. Fabaka Umar bin Zalik. Lalu ya Umar bin Abdul Aziz itu menangis karena hal itu. Ya. Jadi ketika dikasih nasihat, ente bukan orang yang pertama yang akan merasakan kematian, gitu. Ya. Artinya orang-orang dulu khalifah-khalifah sebelummu mati, dan ente bukan orang yang pertama, gitu. Raja-raja semua mati, berarti nanti ente pun akan mati maksudnya. Kata beliau, waduh, masih kurang nasihatnya, tambahin apalagi nasihatnya, gitu. Kata beliau, kata-kata ulama, ya, tidak ada satupun nenek moyangmu sampai kepada Nabi Adam, ya, yang tidak merasakan kematian. Semua mati, dari Nabi Adam sampai ke kita sekarang, gitu. Waqad ja'at naubatuka, ya, dan sungguh telah datang apa? Penderitaan. Artinya ketika Anda mati, maka disitulah deritamu. Ya, artinya kamu akan menanggung beban yang telah kamu apa dapatkan. Kamu akan apa mempertanggungjawabkan apa yang telah kamu lakukan. Ya.
kita ini kan hidup sama Allah sebetulnya udah dikasih berbagai macam peringatan. Cuman keseringannya kita masih belum sadar akan peringatan itu. Karena tadi dasarnya nggak peka itu. Karena nggak peka, akhirnya ketika dikasih cobaan, dikasih diingetin, santai aja terus, nggak ngerti-ngerti, gitu. Kenapa? Karena nggak peka. Coba kita lihat kisah Sayyidina Abu Bakar itu. Sayyidina Abu Bakar itu ketika dia tertimpa musibah, ya, terkena ranting pohon, itu langsung astagfirullahaladzim, ya Allah, ada dosa apa yang saya lakukan selama ini? Allah ngingetin saya, maafin saya Allah, ada dosa yang nggak kerasa saya lakukan. Ya kan? Kalau kita kan enggak. Suwe gitu. Lah iya, ini orang usil banget gitu. Orang disalahin, kagak tahu apa gue yang lewat. Lah iya, entar udah ujungnya, udah berapa lama baru sadar. Oh iya, alhamdulillah ini orang kalau kagak naruh di sini bisa jatuh. Bagus taruh di situ. Coba ini. Ngertinya udah lama baru ngerti. Artinya Allah udah ngasih peringatan ke kita tuh sebetulnya dari berbagai macam situasi dan kondisi. Maka orang yang peka itu orang yang ketika dia dikasih sedikit saja langsung Rasulullah itu kabarnya ketika di Madinah itu terjadi ada petir, itu langsung gelisah di rumahnya tuh. Ya Allah, astagfirullah, ada dosa apa? Minta ampun langsung, ya Allah ampuni. Ya kita malah ya kebanjiran, oh gara-gara si Allah. Ya. Nah ini sebetulnya Allah udah ngingetin ke kita tuh dari berbagai macam peristiwa yang sebetulnya seharusnya itu mengembalikan kita kepadanya. Namun ternyata nggak balik-balik, akhirnya di ujung ya sesuatu atau nasihat yang paling tepat untuk dia adalah kematian sekalian. Ketika sudah mati, terima tuh siksaan, kasarnya gitu. Baru udah tersadar. Nah, udah gak ada waktu lagi. Telat. Bagian ngerti ya, udah telat, udah gak bisa. Ngerti gitu. Jadi semua orang nanti nauzubillah yang ada di neraka itu akan mengatakan, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kembalikan saya ya Allah ke dunia, fa asaddaq wa aku minas sholihin. Saya akan membenarkan ajaran Rasulullah, membenarkan Al-Quran, ya, dan saya akan masuk ke dalam kelompok orang-orang yang saleh. Nah kata Allah, woi mas, udah kagak ada waktu lagi mas, udah gak usah balik lagi, udah selesai pertandingannya, udah tutup, gitu. Nah itu Allah ngingetin sebetulnya jangan sampai ke titik itu kita. Tapi kalau memang sudah harus sampai ke titik itu, ya bagaimana lagi, orang udah diingetin, orang bisa mau bagaimana lagi, gitu. Ya, nah jadi kematian itu udah nasihat terakhir itu udah nggak ada lagi nasihatnya, gitu. Makanya dibilang penderitaan. Artinya penderitaan itu saya akan menanggung beban. Kita apa kalau diawasi sama orang, terus kita dievaluasi, itu nggak nyaman banget coba dah. Ya, sama bini kan. Katanya duit udah dikasihin semua, itu di dompet masih ada lagi tuh. Kita udah kesel lagi tuh. Tahu baik lagi.
Padahal gue udah nyembilin susah, ketahuan Pak. Itu yang sebelah kiri saya itu. Sampai dilinting gitu, sampai kecil banget gitu. Iya, masukin ke situ. Toh, nggak ada toh. Itu kita diawasin segitu aja, diminta pertanggungjawaban segitu, itu udah gitu. Bukan hanya gemeteran, ketakutan juga. Apalagi nanti coba lihat. Seharusnya malaikat itu kudunya lebih takut daripada itu. Lah karena belum ngerasain, belum ngeliat beneran. Nanti di sini mau Ghazali bilang, kalau orang soleh, jadi malaikat pencabut nyawa tuh, rupanya akan sesuai dengan amalan kita. Kalau yang kita orang soleh, mudah-mudahan termasuk ke dalamnya, itu malaikat pencabut nyawa yang datang tuh orangnya baik, wangi, izin. Tapi kalau orang kafir, kata Ibu Ghazali bentar di bapak ada di belakang itu yang datang itu, Masya Allah, bukan hanya sangar, ya, nyambutnya gitu kan, nyambut gemes gitu. Bisa jadi ditabungin. Coba itu ya Allah Subhanahu. Itu baru di dunia itu. Itu namanya. Karena kita belum tahu yang sebenarnya. Karena kita masih belum bisa merasakan bahwa ya Allah sebegitu menakutkannya hal itu. Apalagi nanti sudah di dalam munkar dan nakir itu yang disebutkan. Yang bertanya tentang, kita kan udah enak banget Pak, dikasih bocoran soal udah Rasulullah. Kalau nanti di dalam kubur, malaikat itu nanya, man rabbuka? Apa? Dia mau bilangnya mah rabbuka katanya dia. Dia mau apa? Man rabbuka? Tuh. Ya Allah. Itu coba Rasulullah udah kasih bocoran sama kita. Kata malaikat, siapa Tuhanmu? Nah kita kan gampang jawabnya. Apa jawaban kita? Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Lah gampang banget. Ya, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma imamuka? Siapa imammu? Wa ma kitabuka? Siapa apa kitabmu? Nah, gampang banget jawabannya udah. Cemen. Tapi ternyata kata Imam Ghazali tadi, yang datang itu akan sesuai dengan amal kita. Kalau amalnya baik, maka malaikat yang mau nanya, baik banget. Kasarnya mau masuk rumah, kudu ngetok-ngetok pintu dulu. Assalamualaikum. Misi Bang Ali. Misi ya, maafin ya. Ini ada yang mau ditanyain ini. Itu bahkan sampai ada plesetan ya yang dikisahkan untuk Imam Sibawai. Ketika Imam Sibawai di dalam kubur, malaikat bertanya, "Man rabbuka?" Kata Imam Sibawai, mau kiruman fil i'rab." Apa posisi man dalam i'rab? Mubtada apa khabar? Malah begitu. Lah kata yang lain, wah gak ngerti dah. Ampun dah gue dah. Ntar gue laporan dulu sama Allah ya. Lagi itu Pak. Itu sampai segitunya.
Coba itu. Ini artinya yang datang tergantung kepada. Nah sekarang kalau nauzubillah kita di dunianya bader, di dunianya nakal, nggak pernah ibadah, maka yang akan datang itu kita bisa bayangin Pak, kita ketemu orang yang serem, orang yang ganas, orang yang galak, nanya ke kita pakai ngebentak-bentak, mau bilang apa? Gua jawab. Itu mana bau, mana enggak enak. Udah nggak bisa ngomong, udah. Boro-boro mau jawab Allahu Rabbi, udah gemeter. Nah iya udah. Lah salah dikit dihajar di situ mau udah. Nah makanya mumpung masih hidup, salah dikit taubat, jangan sampai dihajar ya. Nah makanya diingetin tuh, kematian itu sedemikian menakutkannya tuh. Makanya ya di sini kisah siapa, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika diingatkan kematian tadi, maka beliau menangis. Ya Allah, ini orang yang kasarnya dianggap paling sukses di antara sekian banyak khalifah, sekian banyak pemimpin, ketika diingatkan kematian, nah beliau menangis. Astagfirullah. Jangan-jangan banyak salah, jangan-jangan kurang tepat, jangan-jangan ada kezaliman. Nah, apalagi kita, ya kita mah zalimnya, masya Allah, kagak kerasa, gitu. Makan kata orang zalim, kata kita kagak, gitu. Ya, nauzubillah. Ya mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita ya untuk terus berada di jalannya, dan semoga Ramadan tahun ini menjadi lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma smi'na khaira wa atli'na khaira warzuqna Allahumma al-'afiyata wa ahdina lana wajma'i Allahumma qulubana 'ala at-taqwa wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.